belajar program di sana bagaimana mengelola panti asuhan GKE, khususnya panti asuhan Immanuel. Jadi nanti supaya bisa diaplikasikan di GKE Pangkalan Bun itu sendiri oleh ibu speaker. Demikian untuk rencananya, yang pasti ini merupakan program dari speaker GKE Pangkalan Bun dan kami menyambut baik. Kami sangat terima kasih atas percayaannya sehingga mereka boleh hadir di tempat ini untuk sharing ramah tamah dan berbagi pendapat serta menyampaikan programnya sehingga kami juga bisa belajar dan juga mereka juga belajar. Jadi intinya di sini bahwa kami ingin kunjungan persahabatan ini dapat berjalan dengan baik dan ada tindak lanjutnya ke depan. Ke depan kami akan merencanakan juga mungkin tahun depan atau beberapa tahun kemudian akan ada kunjungan balasan untuk SPPer Pangkalan Bun. Ya, terima kasih. Itu Bapak yang disampaikan dan ini kegiatan dilaksanakan 2 hari. Dan tadi sudah mereka ibu SPPer dari Pangkalan Bun ini melakukan mengikuti ibadah di gereja ini dan juga mereka tadi memberikan puji-pujian yang luar biasa Mars SPPer Pangkalan Bun yang akan kami kenal karena kemarin kami sudah rencana dengan tim kami bahwa ini akan di YouTube streamingkan, jadi nanti bisa dibuka sendiri oleh ibu-ibu sekalian. Terima kasih itu Bapak, selamat siang. Izin pakai bahasa lain, bahasa Indonesia. Indonesia ya. Baik, saya agak terganggu ya tenggorokan karena memang di setiap hari saya harus bicara hampir 15 jam berbicara tidak stop-stop, pokoknya agak terganggu. Baik, terima kasih yang kami hormati Ibu Pendeta dan juga Ibu SPPer yang dari Pangkalan Bun dan juga yang ada di Jemaat Evangelion. Nama saya Willy, ya, lengkap nama saya itu Willy Yosef. Seyogianya saya bawa ibu ke sini, istri saya namanya Neti Willy Yosef. Kalau dipanggil lingkungan Dayak itu Hindu Purja. Hindu Purja itu anak saya perempuan namanya Purja ya. Nah, kemudian saya punya 3 putri. 3 putri, 1 putra. Ya. Dan saya belum bisa dipanggil gue karena anak saya belum ada satupun yang menikah. Yang paling tua namanya Purja, dia seorang polisi. Kemudian putri kedua saya bekerja di swasta di Jakarta. Yang ketiganya saat ini lagi di New Zealand, lagi jalan. Ya, tetapi pekerjaan dia jualan ayam goreng ya, di Bundaran Burung. Ya, namanya Tata Friendseeker. Dia buka usaha. Kemudian yang putri masih mengambil S2-nya di Melbourne. Nah, ini sedikit perkenalan. Istri saya suku Jawa. Ya. Hari ini dia tidak bisa ikut karena diundang oleh ibu-ibu dan jemaat di Kasongan untuk mengajar guru-guru sekolah minggu. Istri saya dulu sebelum dia aktif sebagai relawan untuk mengajar guru-guru sekolah minggu di seluruh Indonesia. Ya, jadi beliau punya pengalaman dan punya tim ya, dari Bogor dulunya, dan saya juga sering mengikuti kegiatan-kegiatan, tetapi kurang begitu aktif lagi, tetapi masih berhubungan dengan hal-hal seperti itu apabila ada permintaan atau ada undangan. Dan dia ngajarnya tidak perlu dibayar karena mereka itu relawan. Nah, jadi itulah sedikit cerita tentang keluarga ya. Saya ini ya mungkin kalau ditanya pekerjaan menunggu surat keputusan Presiden untuk pemberhentian saya sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 ya, karena saya harus berhenti ya, syarat untuk menjadi calon gubernur ya. Dan ini pernah terjadi 2015 pun sama, pada saat itu juga saya harus mundur ya,
Nah, tetapi tidak cukup itu rupanya, karena saya terpilih juga menjadi anggota DPR RI 2024-2009, itu pun diminta harus mundur. Belum juga dilanjut, sudah diminta mundur. Jadi saya reken juga saya mundur. Kenapa saya harus mundur untuk melakukan itu? Itu untuk menjawab satu kerinduan, ya, menjawab satu kerinduan masyarakat Dayak, masyarakat masyarakat orang-orang Nasrani, ya mungkin orang-orang Kalimantan Tengah gitu ya. Mereka demo, mereka membuat macam-macam dari kita lihat di media sosial. Keinginan mereka adalah harus ada putra daerah. Harus putra daerah kalau bisa yang memimpin Kalteng, memimpin kabupaten kota. Nah, kita tahu bahwa tidak ada satu orang pun dari putra daerah yang dimaksudkan itu yang mendaftarkan dirinya untuk menjadi kepala daerah, jadi gubernur mungkin seperti itu. Dan tentu ibu-ibu juga tahu hal yang terjadi seperti itu. Nah, singkat kata, istri saya nanyain saya, ya karena anak-anak memang menyampaikan sudah cukup saja di politik. Kalau bisa kita menikmati hal-hal lain yang menurutnya kami belum dapatkan, karena sejak papa mereka bilang jadi bupati kami semuanya tinggal sendirian semua. Anak saya waktu itu mereka sekolah, ada yang TKA atau sekolah TK besar ya, TKA itu ya, anak saya sudah pisah dari kedua ibu karena saya jadi bupati dan mereka tinggalnya di Jakarta. Nah, jadi apalagi sampai mereka udah besar, udah kuliah semua, udah selesai, masih saja kegiatan saya di politik gitu ya. Nah, jadi sudahlah Pak, nikmati saja sudah. Apalagi Bapak kan sudah tinggal di lantik, cukup untuk kita. Tetapi kelihatannya lain. Jadi hari ini tuh sebenarnya saya ingin curhat, ingin juga bersaksi sebenarnya. Jadi tidak kampanye ya, tidak ini. Jadi hanya mengisi kegiatan ibu-ibu yang ada ini. Nah, lalu istri saya 2 kali, 2015 sama kata-katanya, di 2024 sama juga kata-katanya. Jadi bahasanya meminta bahasa Dayaknya, mungkin memang jatuh lalu itu Dayak tidak tahu maju jadi gubernur. Jadi seperti ada tantangan, ya, mungkin jatuh kilo puluh ketun Dayak ya, kita maju jadi gubernur. Ya, karena memang kita melihat di media sosial itu memang nama-nama orang yang bukan kita semuanya. Nah, itu tantangan itu muncul. Jadi saya tanya, apakah kita siap lagi seperti yang dulu? Ya, kalau tidak ada, siap. Cukup aja. Kita kalau soal makan, soal ini kita sudah cukup. Ya, tinggal sesuatu yang harus kita berikan kepada masyarakat Kalteng itu, ya artinya tugas kita itu ya siapa lagi? Mungkin kata-kata amun dia itah ewe indah. Nah, inilah sesuatu hal yang luar biasa. Tetapi kami menerima kenyataan bahwa demo itu juga mengelitik saya, tentu mengelitik kita semua, bahwa tidak ada orang kita, orang teriak-teriak. Nah, harapan saya nanti ya dengan turunnya saya untuk menyiapkan diri saya, bahasa amun dia itah ewe indah itu adalah satu kata-kata yang pas untuk saya dan untuk kita semua. Amun dia wayahku peyak indah itu pun pas untuk saya, ya. Karena kita melihat ini satu peluang untuk kita. Singkat kata, Bapak Ibu tahu bahwa untuk saya bisa berada menjadi calon gubernur itu ada banyak pengorbanan di keluarga. Ya, karena saya mendapat partai, bukan partai yang mendudukkan saya jadi bupati, dan bukan partai juga yang mendudukkan saya jadi anggota DPR RI sampai 3 kali. Ya, saya kelihatannya kayak mengkhianati, tetapi jujur saya katakan itu tidak. Kenapa? Karena saya sudah melamar, sudah bermohon, tetapi partai memutuskan bukan saya. Malah ketua partai lain, ya ketua partai
yang dimajukan dengan pasangannya waktu itu Sigit, sekretaris PDIP. Nah jadi itu keadaannya. Singkat kata, Bapak Ibu pasti nggak ngah gitu ya. Kenapa Ferdi itu dibajak untuk jadi wakil? Tarik duluan supaya Beni jangan maju. Padahal keputusan kami di keluarga itu karena keluarga saya maju. Nah lalu mereka mengambil supaya saya akan kunci. Ya. Tetapi memang luar biasa, memang saya lihat memang terkunci. Jadi pada saat sudah mau berakhir, ya sudah berakhir, partai itu sudah habis, kata Pak Elsa tadi. Seperti partai yang saya pakai untuk perahu saya ini, Nasdem, Nadalsa. Kemudian PKB, Jalan Gustian. Berarti sudah ada pemiliknya, nggak ada, partai itu sudah ada. Saya pulang dari rumah sakit Pondok Indah, check up sama ibu, saya di telepon untuk datang ke kantor Nasdem untuk ketemu Surya Paloh. Nah, di situ ada Mina Tuti, ada juga Faridawati sudah menunggu bahwa partai memutuskan tidak jadi untuk Nadasa. Kemudian juga sudah berbicara dengan Muhammad Iskandar PKB bahwa kamu maju bersama dengan Ketua PKB Provinsi Kalimantan Tengah untuk calon gubernur. Wah, aku pikir ini sesuatu hal yang sangat saya impikan, tetapi saya juga paham bahwa Ferdi itu sore kemarinnya itu melakukan kebaktian syukur di rumah karena di grup keluarga saya melihat karena Perindo sudah mendedikasikan bahwa Ferdi diusung oleh Perindo, satu partai yang akan mendukung Golkar mereka cukup ya pada saat itu. Ini berarti sukacita dari keluarga itu akan saya mogain apabila saya artinya berangkat juga, berarti paling tidak bahasanya prasaudara ya, kalau dia maju. Paginya saya menelpon Ade Serius ya, karena dia itu juga ada di Jakarta dalam rangka mengambil rekomendasi untuk dia maju sebagai calon Bupati Ngurah Raya. Kemudian dia mau menjemput Ferdi di hotel, karena di hotel itu tinggal dia ditunggu oleh Pak Ruslan dan Pak Rajab. Nah ini kalau pengalaman udah ngerti itu ya. Pak Ruslan dan Pak Rajab udah nunggu. Nah saya telepon mereka dua supaya datang ke rumah sebentar, karena tidak jauh. Ya saya diselipi, mereka datang, lalu saya bilang sama Ferdi sama Herius, ya pas kamu bagus datang. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang penting dan sakral untuk keluarga dan untuk suku bangsa Dayak dan masyarakat Kalteng. Apakah? Saya tunjukkan, saya suruh ibu ambil ya berkas itu dua-duanya itu sudah, artinya surat yang betul-betul tidak bisa dipalsukan. Rekomendasi tidak dipalsukan itu dia kayak pencetakan uang. Ya, jadi ada apa ya, ada benang-benang juga yang di kertas itu. Nah, mereka yang orang politik sudah tahu bahwa itu tidak bakalan palsu. Nah, jadi aku bilang aku sudah mendapat perahu untuk maju sebagai calon gubernur di aku bilang. Ya, jadi sekarang saya ingin ngomong sama kamu, ya, pemikiran saya, kamu masih muda 10 tahun di bawah saya, kamu masih punya peluang. Kemudian kamu ini bersama Raja itu hasil survei yang ada ini buktinya, saya bilang gitu, tidak ada kemajuan. Kalaupun kamu maju, kamu kalah, ya, tidak akan bisa. Nah, yang paling diharapkan oleh masyarakat Kalteng, suku bangsa Dayak itu adalah gubernur, bukan wakil gubernur, ya, atau bukan ekor tetapi kepalanya. Ya, lalu apa? Ya, dia lihat apa dia istilah bahasa mandam, ya, mandam siap, dia bilang langsung ini Roh Kudus untuk saya, siap Pak, saya siap. Ya. Abang yang maju, tetapi karena kami ingin pergi ke kantor Golkar, ditambah juga jadi kuning bahasanya kan untuk mengambil itu. Ya. Nah, tolong Abang menjelaskan akan Pak Rajab tidak bagus lah, karena itu luar biasa, nggak mungkin aku menjelaskan.
Singkat kata saya kasih tahu Pak Ruslan, Pak Rajab, terima kasih karena sudah mempercaya adik saya Ferdi untuk sebagai wakil, dan juga saya ingin meminta maaf karena keputusan keluarga yang maju saya berarti dia tidak maju, dia mundur, dan dia sudah menyampaikan ke saya Ferdi mundur. Ya, sehingga kedatangan saya sekarang ini adalah menyampaikan permohonan maaf, terima kasih, dan juga mendeklarasikan diri saya sebagai calon gubernur. Ya, Raja kelihatannya semua bahasa kata mandam, ya, karena ini tidak satu hal yang dipikirkan. Akhirnya saya sampaikan bahwa kita segera pulang karena memang kita ada acara lain yang ditunggu sama juga masalah ini. Ya, akhirnya mereka putuskan dan sudah waktunya mereka berangkat. Aku tukar kue untuk Ferdi ini bingung, kamu ikut saya ya, karena harusnya dia kan ikut ke kantor Golkar ngambil rekomendasi itu. Ya, akhirnya dia lalu meninggalkan diri di situ. Ya. Nah, itulah kejadian, ya, kejadian yang bukan saya. Jadi Ferdi itu bisa saya katakan juga bagian yang bukan pakar. Kalau rencana Tuhan ini betul-betul indah, ya, tapi kita yakini saja bahwa ini indah untuk kita. Nah, akibatnya Herius adik saya yang sekretaris PD Perjuangan, karena saya tidak maju dalam PD Perjuangan juga dipecat. Gitu. Jadi dia maju bukan pakai PD Perjuangan, padahal dia itu sekretaris PD Perjuangan. Jadi inilah gambaran bahasanya itu untuk mencapai sesuatu itu harus ada banyak pengorbanan. Maka oleh karena itu saya ingin berbagi apa yang sudah kami atau keluarga besar kami ini menjawab tantangan bahwa harus putra daerah, harus Buluita, harus kita Nasrani yang mungkin dibuatkan mohon telah dirungkap dan seterusnya, banyak sekali kata-kata yang disampaikan ke kami. Kami sudah mendaftar, sudah tes kesehatan lulus, tinggal menunggu pengumuman penetapan calon. Dan seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa ada 4 calon. Ya, calon pertamanya itu Raja bersama Sri ini Jawa, Raja pernah jadi bupati. Kemudian calon keduanya itu adalah Nadasa Koyen, 2 kali jadi bupati, wakilnya Sofian Hadi, 2 kali juga jadi bupati. Ya, kemudian yang ketiganya adalah Agus Dian dan Edi Pratowo, wakilnya pernah jadi bupati, pernah juga jadi saat ini jadi wakil gubernur. Dan saya bersyukur ternyata ya, wakil saya setelah saya melihat pengalamannya juga tidak kalah dengan calon-calon yang lain. Ternyata dia itu bukan hanya ustadz atau kiai, ya, seorang habib. Ternyata dia pernah jadi anggota DPRD provinsi, pernah jadi anggota DPD RI, dan pernah jadi wakil gubernur waktunya Sugiarto dulu pertama waktu sama saya. Kemudian dia juga pernah jadi pejabat gubernur pada saat Sugiarto maju sebagai calon gubernur periode kedua. Ya, berarti dia punya latar belakang yang juga menurut saya cukup bagus gitu. Nah, karena 4 calon yang bertarung ini semua putra terbaik Kalteng, Bapak Ibu. Mereka orang hebat, orang kuat, bahkan kalau bisa saya bandingkan dengan saya, ya mungkin yang kedua Habib, ya mereka tentu untuk hal-hal lain itu punya kelas sendiri. Yang mereka berkuasa, mereka punya uang, mereka mayoritas dan seterusnya, itu semua mereka punya. Ya, saya dengan kerendahan hati tentu juga tidak gentar menghadapi hal yang seperti itu kalau masih artinya dukungan dan harapan saya kepada Tuhan dan semua umat Nasrani dan orang Dayak pun menurut perhitungan dan survei kita akan menjadi pemenang. Nah, kira-kira ini gambaran. Saya ulangi, amun dia itah hindai, amun dia wayaku kaya hindai. Gambarannya gini. Saya maju melawan Sugiarto Habib, head to head kalah 35.000. Ben Rahim maju dari Hujan melawan Sugiarto kalah. Kalahnya kurang lebih sama seperti itu head to head.
gambaran di saat ini kita satu-satunya Nasrani, ya satu-satunya Dayak. Harusnya kalau kita melihat posisi seperti ini, Tuhan terbuka, buka banget tuh. Nah, tinggal kita menerjemahkan. Ya. Kita menerjemahkan. Apakah ada kerinduan kita untuk punya gubernur Ulu Itah? Ya, mungkin kalau di lingkungan IKE, Ulu IKE, ya. Saya saat ini ketua Dewan Pertimbangan IKE calon resort Jakarta bersama dengan ibu, ya, karena kami tadi ceritakan Elisa dan cukup panjang kalau saya cerita tentang IKE. Nah, jadi ini peluang kita. Mereka ada dua dari Pengelamun itu, Rajak sama Agustia sama dari Pengelamun. Kemudian wakil berdua sama-sama orang Jawa. Artinya Jawa yang cukup dominan. Kalau mereka bertempur, ini istilahnya rapai. Ya, artinya harapan seperti itu. Nah, segala sesuatu tentu harus kita waspadai. Nah, Koyem dengan Sopir Hadi itu cukup strategis. Mereka dua sama-sama bupati, kemudian memiliki asal daerah pemilihan itu besar, paling besar itu Sampit. Sampit itu hampir sama dengan 4 kabupaten yang diberi pemilih. Nah, ini potensial. Ya, maka oleh karena itu nanti sedikit saya akan memberikan sedikit tips untuk kita bagaimana untuk bisa kita diberikan kesempatan untuk menang. Ya. Nah, jadi ini juga akan saya berikan. Nah, itu gambaran peta. Gambaran peta. Segala sesuatunya itu bisa saja berubah, Bapak Ibu. Bersama dengan Wahyudi, maju juga Sugiarto dengan Habib, maju juga Ujang dengan si A, ya, itu pada saat itu. Dalam perjalanan, satu orang dianggap gugur, tidak memenuhi syarat dengan perkara di pengadilan sampai ke Mahkamah Agung sah bahwa dia tidak memenuhi syarat, akhirnya head to head. Dulu kalau 1-2 saya yakin kita menang. Ya, makanya saya mendaftar, saya berhenti. Ya. Nah, ini lebih dari 2, 3. Ya. Tetapi bukan berarti ini kita dalam tangan. Ya, kalau kita tanpa doa, tanpa bekerja, ya, tanpa melakukan apa-apa pasti tidak bisa. Nah, jadi inilah bahan pemikiran ibu-ibu dan bapak-bapak. Ya, kalau kita punya kerinduan untuk punya pemimpin, punya gubernur, ya, dan IKE, saya pikir kita harus berbuat. Tidak hanya berdoa, tapi juga bekerja dan berdoa. Orang adalah orang yang seperti itu. Nah, inilah penting saya sampaikan untuk kita, karena saya sangat memahami di dalam politik itu kekuatan untuk melobi dan bisa mendapat suara itu adalah barisan ibu-ibu. Itu lebih ini daripada bapak-bapak. Bapak-bapak kan istilahnya merayu kurang. Ya, kurang bisa, gitu ya. Tapi kalau ibu ini artinya punya daya, ya, daya untuk bisa meminta orang untuk melakukan sesuatu. Itu gambaran kalau kita cerita tentang pilkada. Lalu gimana Pak Willy supaya kita menang? Tidak ada cara lain. 1, andalkan Tuhan dengan doa. 2, kita bersatu dalam menghadapi ini. 3, kita gotong royong. 4, kita fokus. 5, kita jaga kemenangan kita di setiap TPS. Kita jaga. Karena kemenangan itu belum tentu kita dilantik kalau kita digugat dan kalah. Jadi berbagai macam cara di politik itu macam-macam. Nah, maka oleh karena itu saya sangat berharap kalau yang hadir ini saya anggaplah ada 100 orang ibu-ibu, 100 orang ini harus bisa membawa 2 orang dari luar, di luar lingkungan keluarga. Keluarga itu adalah rumah tangga, suami istri, anak cucu, menantu dan sebagainya. Nah, di luar itu bisa tetangga dan bisa juga orang-orang yang jauh dari kita, Bapak Ibu. Ya, orang-orang yang jauh dari kita, di sekitar rumah kita, ada di Sukamara, ada di Curug Cakung, ada di Merotewe, ada di Pelamun, dan seterusnya, ya. Kalau dia masih kalteng, namanya pemilih Habib, itu masih bisa milih. Hadapi segala itu dengan cara-cara, apalagi sekarang ini kita pusing dengan politik yang orientasinya itu money politik. Jelas kita tidak bisa lawan mereka. Kenapa? Karena mereka begitu
Ya begitu begitu kuat punya segalanya, kekuasaan mereka punya, begitu mereka punya. Lalu bagaimana caranya kita mana? Ya kita berharap semua orang di KAI Tanah Seram ini bersatu. Bawa juga saudara kita dari Katolik dan Haringan dan seterusnya. Ya, jadi itulah upaya-upaya kita. Ya, jangan sampai ada orang yang tidak memilih. Orang kita ini jangan sampai ada orang yang tidak memilih. Di politik itu orang datang suruh memilih kita, kita bayar. Ya. Lalu kalau kita tahu ada orang yang tidak memilih kita, kita suruh dia tidak usah datang memilih. Itu samanya artinya suara mereka berkurang, kita tetap. Jadi ada dua. Ya kalau dia tidak mau milih, sudah kalau bisa nggak usah memilih aja. Ya saya bayar. Daripada nanti dia datang ke sana juga memilih orang lain. Ya, jadi ada trik-trik yang untuk suara kita itu tetap bertahan. Saya bersyukur Tuhan buka lagi jalan pada waktu itu karena wakilnya Koyem itu sebenarnya Sigit itu Katolik. Pemilih Katolik ini 84.000 Bapak. Ya. Karena pas saya tahu 80.000 karena saya sudah bertemu dengan Uskup, ya Uskup sudah menyampaikan bahwa Katolik itu akan diarahkan ke kita semua. Harapannya seperti itu. Nah, semoga nanti juga diingatkan teman-teman kita Katolik. Ya jujur karena memang itu satu keputusan yang disampaikan langsung oleh Uskup dan para romo. Ya. Nah itu kira-kira yang bisa saya sampaikan kepada ibu-ibu. Mendukung itu tidak cukup. Ya, saya dukung Pak. Tidak cukup. Ya. Ada seorang ibu waktu pemilu 2015 itu nelpon saya dengan video call dia sama istri, dia sama suaminya. Terus menunjukkan foto bahwa dia sudah jomblo saya. Ya, dia sudah jomblo saya. Ya. Bangga banget. Saya bilang terima kasih. Tetapi saya bertanya, boleh Bu, sebentar Bu, saya tanya dulu. Ibu berdua tadi sudah kasih tahu sama anak enggak? Atau sama menantu enggak? Anak saya di Pengalampun. Ya. Anak saya satunya di samping sudah dikasih tahu, nah lupa saya. Nah itu salah satu hal yang merugikan kita. Ya, artinya tadi saya katakan siapapun kita ajak, kita tawarkan pilihan. Ya, kita ini agak enak sedikit, ya karena saya kemarin kumpul dengan jemaat seperti ini, kita pendeta di Kapuas. Ada waktu kami pertemuan itu dia berkata, jujur Pak, saya tidak mau pilih Pak ini. Nggak pernah kamu marah, ya, aku nggak mau. Saya nanti akan memilih Habib. Paham maksudnya dia? Ya, artinya ternyata dia mengambil keputusan memilih Habib pun sebenarnya dia memilih Willy. Ya, jadi artinya dia menawarkan kalau yang Muslim, ya pasti tidak akan memilih Willy. Ya, lalu ajak memilih Habib, karena Habib ini keturunan Rasulullah. Ya, paham ya? Ya jadi macam-macam trik. Saya yakin. Kalau kita bekerja dengan tulus ikhlas, kita berhasil. Tapi kalau cuma saya dan tim saya, nggak cukup. Karena mereka sangat lebih kuat. Nah, jadi dengan segala kekurangan saya sebagai manusia, kemudian juga saya dengan kerendahan hati mengajak ibu-ibu, ya bapak-bapak dan kita semua dari tempat ini lakukan sesuatu yang dahsyat gitu. Ya, selama ada orang itu bisa dihubungi, bisa ketemu dan sebagainya, ajak. Karena itulah yang paling dahsyat gitu. Kira-kira itu yang bisa disampaikan. Kayaknya karena ini acara di KAI mungkin saya sedikit ini ya. Ada waktu kan? Ada? Ya ada ya. Ini kesaksian saya. Kesaksian yang kedua. Saya sama istri saya dan anak-anak saya itu kami pelayanan di KAI ya, di Jakarta. Cerita Elisa tadi udah begitu ya, bahwa dulu begitu saya tidak terpilih jadi gubernur, saya nonjok itu bahasa orang nganggur ya, nganggur tidak punya pekerjaan. Ya, tidak punya pekerjaan. Ya di saat saya tidak punya pekerjaan, ya saya dengan Elisa
utak-atik tentang GKE, melihat semuanya ini, ya ternyata di peta kita, GKE itu tidak ada di Kalimantan Utara, karena Kalimantan Utara itu baru bisa dari Kalimantan Timur. Ya singkat kata kami juga pergi ke sana, bisa nggak kita buka pelayanan di sini? Ternyata ada orang Kalteng juga yang ada di sana. Kami kebaktian singkat di situ, lalu mengumpul banyak orang Kalteng yang ada bekerja di pemerintahan, ada yang di swasta dan sebagainya itu mau datang. Lalu kami deklarasi untuk mendirikan gereja, dan gereja itu sudah berdiri saat ini. Ya, jadi kita syukur sekali, orang ini luar biasa, ya orang Hindu, ya istrinya ada di sini, bekerja di Bapeda istrinya. Dia bekerja di di PO, membina di jalan. Nah singkat kata dia bilang, Pak Willy, aku ini sudah dapat SK, mau pindah ke Mataram. Nah kalau memang gereja itu mau segera dibuka, dikunci rumah, pakai aja ini untuk pendetanya nanti. Satu pun barang tidak ada yang saya bawa, cukup untuk pendeta itu. Ya termasuk sepeda motor pun saya tinggal. Ini luar biasa. Ya. Nah singkat kata dia sudah pindah, kami baru datang dengan Musimun dan Pak Timorong untuk berbicara tentang bangunan gereja ini. Kita putuskan mengirim seorang pelayan ke sana, pendeta, dan pendeta itu saat ini sedang menyelesaikan bangunan gereja yang ada di sana. Dan saya melihat yakin bahwa kita sudah berada di 5 provinsi, ya, jadi di 5 provinsi. Nah inilah pekerjaan awalnya saya. Kemudian dulu kita ada sinode, mungkin prasinode ya di samping. Saya mendapat tugas dari Pak Wardiman untuk membawa surat tugas untuk membentuk pelayanan GKI di DKI Jakarta. Ya. Saya tahu banyak orang GKI di Jakarta, ya. Dan waktu saya kumpulkan orang satu kebaktian di rumahnya Pak Wan Diki, ya Wan Diki itu dari separuh yang datang itu separuh menolak, separuhnya setuju untuk membuka pelayanan GKI di Jakarta. Karena sudah 20 tahun kegiatan mereka itu, ya, untuk pertemuan setiap bulan seperti itu, dan selalu memanggil orang GKI untuk berdoa dan khotbah. Ya, kayak komunitas, tapi tidak dideklarasikan menjadi membuka pelayanan. Kenapa mereka tidak mau? Saya tanya, ternyata mereka itu berdoa diakon di gereja mereka, di perumahan mereka. Jadi seperti itu alasannya masuk akal. Nah, jadi saya bilang begini, ya kamu pelayanan jam berapa? Jam 7 sampai jam 9. Ya kita buka setengah 10 gereja kita, supaya mereka setelah pelayanan datang ke situ. Singkat katanya saya mulai dari rumah saya di Sleepy, ya, sampai saat ini kita sudah punya gereja. Ya, ada beberapa SPPR juga yang pernah datang ke Jakarta, ibu-ibu yang seperti ini, ya, yang datang ke Jakarta. Di samping ada kegiatan apa, terus mereka juga mengunjungi GKI Jakarta, dan di sana diterima, karena di sana juga ada SPPR. Ya, jadi siapa tahu dari pertemuan ini juga ada, ya, program dari ibu-ibu Bakalambon atau ibu-ibu dari Nonggelion ini yang ingin berkunjung ketemu di SPPR Jakarta, Jogja, Salatiga, atau Surabaya. Daftar, boleh tepuk tangan, ya, supaya nanti ya SPPR Bakalambon tidak hanya di sini. Siapa tahu ada rencananya di Surabaya. Kita sudah punya tempat, kita sudah punya gereja di Surabaya. Ya, sudah 1 tahun berdiri. Saya beberapa waktu ulang tahun pertama saya datang. Ya, kita sudah buka. Ya, 3 bulan yang lalu kita sudah mulai membuka di Malang. Ya, pelayanan GKI. Ya, itu kita khususkan ke mahasiswa. Ternyata yang datang ke mahasiswa ada 5-6 kepala keluarga, orang Dayak, kami orang Jawa, dan tinggal di sana. Dan mereka siap untuk mulai kebaktian-kebaktian seperti itu. Nah, singkat kata Bapak Ibu, apa yang tadi saya berikan kesaksian dalam hidup saya, ya selama saya pelayanan, karena saya pernah 2 periode menjadi salah satu ketua di menjadi Senove. Saya lama merenungkan kenapa ya saya tidak terpilih 2015 itu. Kenapa? Saya bertanya Tuhan, saya dikalahkan dengan Ujang yang
dengan mudah orang menarik dia dari situ. Ya. Tapi menurut saya ada satu hal, ya pada saat istri saya lagi menghitung kolekte, karena istri saya ini tukang menghitung kolekte di gereja IGKE, itu saya foto. Istri saya keberatan. Bapak jangan foto gitu. Ya, jangan foto. Tapi saya sudah tanya foto. Serapat pagi, besoknya dia tanya, kamu mau aku kemarin ngapain? Mana fotonya? Saya ceritakan, saya hanya ingat bahwa seandainya dulu mah ya kalau kita jadi gubernur kayaknya tidak jadi untuk pada ya kenapa? Karena punya kesibukan. Tetapi Tuhan kasih ya pekerjaan pelayanan untuk itu. Ya. Mungkin juga menurut saya jabatan gubernur dibandingkan dengan melayani Tuhan itu lebih keren melayani Tuhan. Mungkin itu juga ya sehingga saya tidak jadi gubernur. Nah saya melihat pelayanan saya ini sudah hampir selesai. Ya harapan saya ya artinya apa yang ditugaskan oleh Tuhan untuk saya itu mudah-mudahan ini menjadi bagian yang diperhitungkan untuk kita mencapai dengan satu doa, Tuhan pilihlah aku, utuslah aku untuk pemilu 2024 ini tanggal 20. Terima kasih. Baik, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak William Yosef yang boleh membagikan kesaksiannya bagi kita semua di tempat ini. Dan kita akan lanjut langsung ya, lanjut acara kita selanjutnya ya Ibu